Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aktivitas Allah sebagai Rabb adalah tidak saja menciptakan tetapi juga memberikan pemeliharaan, penjagaan yang berkesinambungan, tiada batas, la yamut, tidak akan ada batas kematian. Inilah zat yang layak ditawakali. Kalau tawakalnya kepada dokter A, ketika dokter ini mati, ya habis, Pak. Ketika bersandar pada sesuatu yang ternyata ada akhirnya, ya pasti satu saat akan kecewa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin Bapak-bapak jamaah Musholla Al-Hikmah Talkandang Situ Bondo, rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjut ke muqaddimah ini, ke ayat berikutnya yang oleh Al-Imam An-Nawawi pilih untuk dijadikan dasar atau dijadikan fondasi dikala nanti menyampaikan hadis-hadis tentang tawakal ini dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah surat Al-Ahzab 22 yang memberitakan begitu berbaliknya perasaan dari yang tadinya pesimis menjadi optimis karena keimanannya, maka sekarang masih senada dengan itu. Ini surat Ali Imran ayat 173 dan 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nas innan nasu qad ja'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika ada pihak yang telah mengumpulkan pasukannya, fakhshawhum, maka kalian takutlah, fazadahum. Ketika perang Uhud sudah berlalu, Pak, di mana kaum muslimin waktu itu bercerai-berai, keadaannya sudah parah. Bahkan Rasulullah pipinya sampai ada yang robek, giginya ada yang patah, ada yang tanggal karena dahsyatnya perang Uhud itu. Kemudian pundak beliau, ya untung pakai baju besi, itu kena sabetan pedang, kena hantaman, itu tidak luka tetapi memarnya ini sampai terasa sangat lama. Nah, ini singkat tentang perang Uhud. Kemudian usai perang Uhud, kemudian kembali ke Madinah dengan jenazah syuhada yang sedemikian banyak. Di antaranya yang sangat mengiris hati Nabi SAW adalah jenazah Paman Hamzah, di mana tidak hanya terbunuh tetapi dadanya dibongkar, dibuka, dibelah, dan jantungnya dimakan oleh Hindun. Itu orang kafir yang dendam sekali sejak di Mekah. Kemudian pulang dalam kondisi masih ibarat orang pulang perang itu ada yang diperban, ada yang digigit, masih pakai kerak, hancur-hancuran. Ini sudah mendapatkan berita ini. Alladzina qala lahumun nasu innan nas qad jam'u lakum. Orang-orang yang mendengar berita bahwasanya ada orang yang mengabarkan bahwa di luar Madinah ini orang telah mengumpulkan sedemikian banyak pasukan yang akan menyerang kaum muslimin di Madinah yang baru pulang dari perang Uhud. Ini normalnya, Pak, kita kalau dalam posisi waktu itu
Tapi memang Allah tidak mentakdirkan kita jadi para sahabat karena kualitas kita memang seperti ini. Kita bayangkan pulang dengan kondisi seperti itu, sudah mendapatkan kabar bahwa di luar perbatasan kota itu akan menyerang pasukan yang besar. Jam'u lakum, sudah mengumpulkan pasukan yang besar. Ini Abu Sufyan. Ada berita di luar kota Madinah, dalam posisi setelah perang Uhud itu pasukan Nabi diancam atau dikasih berita, maka takutlah kalian gitu. Maka paniklah kalian. Ibaratnya ini hanya memberikan informasi kosong sebenarnya. Kemudian Nabi SAW bersiap. Di dalam ayat ini dinyatakan justru dengan kondisi yang demikian itu, ya, dengan diberitakan pasukan yang mengancam besar, fakhshawhum, dan mereka mengharap mereka itu orang-orang Madinah, Rasulullah dan para sahabat ini diharapkan untuk takut itu. Justru apa? Fazadahum imanan. Justru yang terjadi bukan takut, tetapi bertambahlah keimanannya. Ini mirip dengan berita Al-Ahzab tadi. Dan apa yang dinyatakan? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebagai pelindung bagi kami. Meskipun dengan kondisi yang sedemikian rapuh, tetapi masih merasa ada Allah yang siap menolong dan senantiasa akan melindungi orang-orang yang beriman. Ini Masya Allah, Pak. Kita sering dalam posisi seperti itu dalam konteks yang berbeda, dalam ekonomi yang ya tidak seperti kemarin-kemarin misalnya. Kemudian mana anak sudah mau lulus, sudah harus menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Kalau saya itu anak saya yang 3 ini keluarnya bareng. Yang nomor 1 dari SD, dari SMA ke kuliah, dari yang nomor 2 waktu itu dari SMP ke SMA, yang nomor 3 dari SD ke SMP. Nah, seperti itu. Ini salah satu contoh kasus saja. Atau orang yang sedang kebangkrutan ekonominya, atau orang yang sedang berantakan rumah tangganya misalkan, atau orang macam-macam, atau yang dalam konstelasi politik berada dalam pihak yang terdolimi misalnya seperti itu, sehingga kondisinya lemah. Nah, ini apabila tidak memiliki ketawakalan yang memadai, maka dia akan bisa terjerumus dalam dia bertawakal kepada yang selain Allah. Contoh kasus yang ringan, yang netral saja. Orang sudah sakit, sudah sakit parah, dan dokter spesialis penyakit dalam itu misalkan dokter Baihaqi di sini, ini setelah kemana-mana tidak terobati, periksa ke dokter Baihaqi misalnya, dokter Baihaqi menyatakan, oh ya, ini memang wajar kalau sulit diobati di mana-mana karena ini ternyata ada ini, dan insya Allah saya bisa ngasih tindakan nanti ya hari Sabtu operasi misalkan seperti itu. Misal ini tidak ada kasus ini, nggak ada cerita ini, nggak ada beneran. Kemudian di mana dok operasinya? Yes, anu aja di klinik di rumah saya gitu, karena di sana pasti tidak praktek, di rumah sakit umum pasti tidak praktek, di Mitra Sehat pasti tidak praktek, di Elizabeth tidak praktek, di rumah saya. Ini misal ini. Kemudian tibalah hari Sabtu, waktu yang dijanjikan. Ini sudah berharap wah, alhamdulillah ya Allah memberikan kesembuhan saya lewat dokter Baihaqi. Tetap kita bertawakal, tapi masih ada sandarannya ke dokter Baihaqi. Nah, ini nanti kan akan teruji, pada endingnya akan teruji. Nah, ketika Sabtu datang ke klinik dokter Baihaqi, praktek di rumahnya, yang misalnya dokter Baihaqi ini sudah punya klinik yang ada ruang operasinya dan lain sebagainya. Ternyata nyampe di halaman rumah dokter Baihaqi, misal Pak, ini nanti kalau dengar dokter Baihaqi saya dimarahi. Misalnya, ternyata di situ sudah ada ambulan yang nguing. Dokter Baihaqi, maaf, qadarullah pas kemudian meninggal di situ. Nah, orang yang sudah beberapa hari terakhir ini
optimismenya tumbuh karena akan sembuh lewat operasi dokter Baihaqi atau dokter A lah, nggak usah nyebut nama, bahaya. Ternyata ketika tiba tekondoto nih, nyampe di hari hanya, ternyata dokter yang bersangkutan meninggal. Ini langsung orang bisa down, Pak. Waduh, mati aku. Nah, berarti kalau masih ada perasaan seperti itu, tawakalnya kepada Allah itu belum bulat. Bahwa kesembuhan itu yang memberikan Allah itu sudah tahu, sudah iya, tetapi belum bulat. Sehingga ketika dokter Baihaqi, dokter A ini kedapatan meninggal, dia langsung down dan merasa tidak lagi ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit dalamnya. Ini contoh seperti itu. Ini contoh, dan banyak kasus yang bisa diterjemahkan dalam berbagai kasus. Ini kasus tawakal. Nah, pasukan kaum muslimin yang pulang dari perang Uhud tadi itu dalam kondisi yang sedemikian lemah, tetapi namanya para sahabat, ya, kualitas keimanannya tidak terkirakan dengan kita, jauh, Pak. Itu justru mereka bertambah, fazadahum imanan, bertambah imannya, bertambah keyakinannya kepada Allah, dan mereka faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan yang diungkapkan justru adalah keyakinan atau bentuk ejawantah atau ekspresi ketawakalan kepada Allah, bahwasanya Allah menjadi penolong dan pelindung kami. Ini pelajaran yang besar sekali, yaitu tadi kita dalam kehidupan sering mendapati hal-hal yang sangat membutuhkan, yang tidak seolah tidak ada zat lain yang bisa menyembuhkan. Saya sering mendapati ketika di Rumah Sakit Elizabeth Selasa dan Jumat itu mengunjungi pasien-pasien, memberikan doa dan memberikan motivasi. Ketika seseorang sudah mendapati dirinya dokter tidak tanggung, itu artinya Allah menghendaki yang bersangkutan menghadap kepada Allah dalam kesadaran imannya. Justru karena dibikin dokter tidak tanggung, obat tidak ada yang sudah bisa cocok misalkan, Allah ingin seseorang ini akan beralih sepenuhnya hanya kepada Allah. Di antaranya itu tujuan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan bentuk karunia besar, bukan musibah. Ketika sakit tidak ada obatnya, itu Allah ingin seseorang ini hanya bersandar kepada Allah saja. Kemudian fanqalabu bi ni'matihi minallahi wa fadli lam yamsashum su'a wattaba'u ridwanallahi wallahi dzul fadlil azim. Dan mereka kembali, orang-orang Madinah yang telah diancam, yang telah porak-poranda dan masih berada dalam ancaman penyerangan musuh tadi itu, pada endingnya mereka bisa kembali ke Madinah dengan karunia dan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mendapati lam yamsashum, dan tidak mendapati su'an, keburukan apapun. Jadi dalam kondisi baik-baik saja. Wattaba'u ridwanallahi wallahu dzul fadlil azim, dan mereka mengikuti apa-apa yang Allah ridhoi, kaifiah syariat atau apapun yang Allah ridhoi, dan Allah sungguhnya maha memberi karunia yang besar. Ini 173 dan 174. Di ayat lain yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qala ta'ala wa tawakkal 'alallah hayyi alladzi la yamut. Ini dalam surat Al-Furqan ayat 58. Bertawakallah kepada Allah, bertawakallah terhadap yang maha hidup, Al-Hayy, la yamut, dan tidak akan mati.
Jadi bertawakal atau bersandar diri itu hanya kepada yang tidak punya akhir, kepada sesuatu yang senantiasa hidup. Artinya ketika sesuatu itu hidup berarti dia bisa beraktivitas. Lah, yang dimaksud di sini adalah Allah Rabbul Alamin. Aktivitas Allah sebagai Rabb adalah tidak saja menciptakan tetapi juga memberikan pemeliharaan, penjagaan yang berkesinambungan, tiada batas, la yamut, tidak akan ada batas kematian. Inilah zat yang layak ditawakali. Kalau tawakalnya kepada dokter A, dokter ahli spesialis tadi itu, ketika dokter ini mati, ya habis, Pak. Ketika bersandar pada sesuatu yang ternyata ada akhirnya, ya pasti satu saat akan kecewa. Maka ayat ini surat Al-Furqan ayat 58 menyatakan kalau tawakal itu kepada zat yang survive, senantiasa survive, tidak pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, wa qala ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah maka orang-orang mukmin itu bertawakal. Maknanya adalah, ini dalam surat Ibrahim ayat 11, maknanya adalah hanyalah orang-orang yang beriman yang bisa bertawakal hanya kepada Allah itu. Tadi kan di dalam surat sebelumnya, dalam surat Al-Furqan dinyatakan bertawakallah kepada sesuatu yang maha hidup yang tidak akan mati, yakni Allah. Surat Ibrahim 11 menyatakan hanya orang-orang mukmin saja, hanya orang-orang beriman saja yang mampu seperti itu, gitu loh. Ini disambung-sambung oleh Imam An-Nawawi. Ini nasihat bagi kita semua, sangat-sangat komplementer, berangkai. Kemudian ayat berikutnya, tumben ini banyak ayat yang dicantumkan ini dalam muqaddimah satu bab. Qala Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini pelajaran buat kita. Apabila kalian sudah bertekad, sudah mengukuhkan suatu niat, maka kembalikan, sandarkan itu kepada Allah. Jadi punya rencana atau punya program sudah dikukuhkan, atau mau menikahkan anak misalkan, mau menikahkan dengan si fulan atau dengan si fulana, dikukuhkan dengan, tentunya dengan mengukuhkan niat atau azam itu. Azam itu adalah kekukuhan niat, kekukuhan sikap. Ini tentunya sudah melalui proses kan, Pak, analisa baik buruknya sudah ditimbang, kemudian baru pada kesimpulan kukuh, berazam. Nah, apabila sudah seperti itu, maka harus disandarkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kembali, yang seperti ini yang bisa melakukan hanyalah orang-orang yang beriman. Ali Imran 159. Kemudian ayat berikutnya yang dinukil, wal ayatu fil amri bitawakkuli kasiratun ma'lumatun. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bertawakal itu sedemikian banyak dan sudah sedemikian familiar, sudah kita fahami, sudah sering kita dengar.